Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari ke-16 di bulan Ramadan. Seperti biasa hari ini saya akan membacakan kitab Masnawi di jilid pertama. Hari ini saya akan membacakan bait 482 sampai 498. Ini adalah masih lanjutan dari kemarin tentang bagaimana setiap orang sebenarnya memilih pilihan-pilihan di dalam menjalankan dimensi syariat. Jadi ada yang berpegang kepada tawakal, ada yang berpegang kepada pengkhidmatan, ada yang berpegang kepada pemberian dan seterusnya, dan ini masih lanjutan dari bait kemarin. Saya bacakan. Kata Maulana Rumi, risalah lain ia berkata, lepaskan apa yang ada darimu. Apa yang disenangi oleh tabiat dirimu tertolak dan tercela. Jalan-jalan yang berbeda telah jadi mudah. Tiap orang punya pilihan agama. Menjadi bagian dari jiwanya. Risalah lain ia berkata, jalan mudah adalah jalan yang menghidupkan hati dan menjadi makanan hati. Apapun yang selaras dengan zauk manusia ketika berlalu, bagai tanah payo, tak tumbuh dan tanpa hasil. Tak ada hasil kecuali penyesalan, tak ada keuntungan kecuali kerugian. Menyaksikan akhir perbuatan itu tak mudah. Kau namai perbuatan itu dengan susah, akibatnya. Kenalilah sulsa dari mudah, lihatlah akhir keindahan ini dan itu. Risalah lain ia berkata, carilah guru, menyaksikan akhir suatu perbuatan takkan kau temukan di dalam nasib dan pangkat jabatan. Tiap-tiap pengikut agama seolah menyaksikan akhir dari perbuatan, tapi terpeleset, terperangkap dalam kehinaan. Menyaksikan akhir perbuatan bukan hal mudah. Jika mudah, takkan ada perbedaan agama. Risalah lain ia berkata, kaulah guru. Bukankah engkau sendiri yang menentukan dan menemukannya? Jadilah manusia bebas, jangan mau dikuasai orang lain. Pergi cari jalanmu sendiri dan jangan goyah. Risalah lain ia berkata, seluruh pembahasan ini sama saja. Yang menyaksikan seolah ada dua bermata juling. Risalah lain ia berkata, apakah sama 100 dengan 1? Mengapa ada orang berpikir seperti ini? Kecuali orang itu gila. Setiap perkataan bertentangan dengan perkataan lain. Apa sama antara gula dengan racun? Jika kau belum bebaskan perbedaan gula dan racun, kapan kau bisa memahami rahasia ketunggalan? Nah, seperti yang kami jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ini bukan soal yang mana yang lebih baik sebenarnya, tetapi setiap orang punya kecenderungan yang berbeda dalam melaksanakan dimensi syariat, khususnya dalam istiqomah. Jadi kita berbicara dalam konteks istiqomah yang menjadi bagian dari amal setiap orang. Maksudnya, setiap orang punya fashion yang berbeda, punya kecenderungan yang berbeda, punya pekerjaan yang berbeda dalam setiap hari. Nah, oleh karena itu dia akan menyelesaikan waktu, dan berdasarkan waktu itulah dia akan memilih syariat-syariat mana yang sesuai dengan kehidupan keseharian dirinya. Makanya kalau kita minjam perkataan Ibn Arabi, setiap orang sebenarnya dalam amal itu berbeda, tidak ada yang sama. Jadi meskipun misalnya kita beragama dalam satu atap agama, kita semua muslim, tetapi setiap orang sebenarnya punya amal masing-masing. Bacaannya beda, zikirnya beda, bagaimana dia melakukan itu, khusyuk tidaknya, ada banyak faktor sehingga setiap orang sebenarnya punya amalnya masing-masing. Nah, saya akan bacakan dan kita coba memberikan komentar terhadap syair ini. Nah, risalah lain ia berkata, lepaskanlah apa yang ada darimu. Apa yang disenangi oleh tabiat dirimu tertolak dan tercela. Jadi di sini Maulana Rumi mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita punya kecenderungan tabiat. Tabiat itu maksudnya kecenderungan yang bersifat materi,
yaitu kecenderungan yang bersifat fisik. Nah, kecenderungan ini sebenarnya kecenderungan yang tidak membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Makanya kata Rumi, lepaskan apa yang ada darimu. Karena apa yang disenangi oleh tabiat kecenderungan materi itu adalah tertolak dan tercela. Di mana tertolak dan tercela itu adalah ketika kita membahas persoalan jiwa, nafs. Jadi kalau kita menyandarkan bahwa setiap dari lapisan diri kita memiliki kesempurnaannya masing-masing, kebahagiaannya masing-masing. Nah, konsentrasi para sufis termasuk Rumi adalah mereka bagaimana menempatkan posisi yang paling penting itu adalah dimensi nafs dan ruh. Jadi mesti meletakkan kebahagiaan ini pada dimensi ruh. Dan saat ini kita berpuasa, sebenarnya berpuasa itu membantu kita untuk mencicipi hidangan ruhania. Jadi kalau selama ini kita mencicipi hidangan material, fisik untuk tubuh kita, bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk mencicipi hidangan ruhania yang Allah sudah persiapkan untuk kita semua di bulan Ramadan. Nah, jalan-jalan yang berbeda telah jadi mudah. Tiap orang punya pilihan agama, menjadi bagian dari jiwanya. Maksudnya, apa yang saya amalkan dalam setiap hari, mulai dari zikir saya, tafakur saya, kontemplasi saya terhadap sesuatu, itu adalah menjadi karakteristik dari agama saya, seperti itu. Dan tentu ini berbeda dengan orang lain. Jadi setiap orang akan dari aspek pengalaman ya. Jadi dari aspek pengalaman setiap orang pasti memiliki jalan yang berbeda. Nah, di salah lain ia berkata, jalan mudah adalah jalan menghidupkan hati dan menjadi makanan hati. Nah, ini ada jalan lain lagi, yaitu dengan menghidupkan hati. Jadi bagi orang tertentu, jalan yang mudah adalah jalan menghidupkan hati. Tapi mungkin bagi orang lain ini adalah jalan yang susah ya, rumit, apalagi hati adalah dimensi paling batin kita yang paling dalam. Mungkin bagi sebagian orang susah, tapi bagi orang lain itu mudah. Sehingga itu menjadi amal keseharian dirinya dan dia bisa istiqomah dalam amal tersebut. Nah, apapun yang selaras dengan zauk manusia ketika berlalu bagai tanah payau, tak tumbuh dan tanpa hasil. Jadi apapun yang selaras dengan zauk manusia ketika berlalu bagai tanah payau. Nah, ini zauk ini adalah suatu indera batin yang kita miliki yang terkait dengan pencicipan ruhania. Nah, ketika berlalu bagai tanah payau, tumbuh dan tanpa hasil. Jadi ketika zauk itu sirna, otomatis kita tidak punya indera untuk merasakan dimensi batin. Tak ada hasil kecuali penyesalan, tak ada keuntungan kecuali kerugian ketika zauk itu pergi dan sirna. Menyaksikan akhir perbuatan itu tak mudah. Kau namai perbuatan itu dengan susah. Akibatnya. Jadi memang tak mudah untuk melihat suatu akhir perbuatan. Makanya kenapa kita masih mengikuti kecenderungan syahwat dan nafsu kita, karena kita mengabaikan output akhir dari apa yang kita lakukan tersebut. Jadi menyaksikan akhir perbuatan itu tak mudah dalam pengertian kebanyakan kita terhijab ya, karena kita masih tenggelam dalam kesenangan dunia, sehingga kita tidak melihat akhir dari suatu perbuatan yang kita lakukan. Sehingga kenalilah susah dari mudah, lihatlah akhir keindahan ini dan itu. Ini pesan untuk melihat bahwa mungkin pengalaman orang-orang, ada orang yang menenggelamkan dirinya kepada dimensi materi, ada orang yang menenggelamkan dirinya dalam dimensi ruhani. Nah, coba perhatikan masing-masing akhir dari perbuatan mereka, seperti itu. Risalah lain ia berkata, carilah guru, menyaksikan akhir suatu perbuatan tak akan kau temukan di dalam nasab dan pangkat jabatan. Ini menunjukkan betapa susah sebenarnya kita mengetahui akhir dari suatu perbuatan, apalagi akhir ini terkait dengan misalnya kita hubungkan dengan alam barzah ya. Atau nanti ketika manusia kelak ya meninggalkan dunia ini. Nah, itu kan
disitulah sebenarnya akhir dari suatu perbuatan yang sejati, bukan di dunia ini. Nah, itu tentu butuh suatu kecermatan tertentu untuk melihat relasi antara apa yang kita lakukan ini dengan dampaknya di hari kemudian. Makanya karena mungkin kita tidak tahu akan hal itu, pesan Rumi adalah carilah guru. Menyaksikan akhir perbuatan tak kau temukan dalam nasab dan pangkat jabatan. Maksudnya ini bukan jaminan dari misalnya karena dia keturunan sehingga dia tahu tentang akhir perbuatan, atau dia punya pangkat yang tinggi sehingga dia tahu, tapi yang tahu itu adalah seorang guru. Kalau Rumi selalu menjelaskan istilah guru itu dengan pir. Tiap-tiap pengikut agama seolah menyaksikan akhir dari perbuatan, tapi terpeleset, terperangkap dalam kehinaan. Menyaksikan akhir perbuatan bukan hal mudah. Jika mudah, tak akan ada lagi perbedaan agama. Jadi kenapa kita mungkin berbeda-beda dalam agama? Karena memang tidak jelas sebenarnya akhir dari perbuatan. Tidak nyata ya. Tidak nyata, tidak bisa dilihat secara kasat mata, sehingga setiap orang berangkat dengan persepsinya masing-masing. Nah, di salah lain yang ia berkata, kaulah guru, bukan engkau sendiri yang menentukan dan menemukannya. Nah, ini mungkin berlaku untuk orang lain yang kemudian dia telah menemukan hati. Nah, sebenarnya hati itulah sebenarnya bisa menjadi guru. Kenapa? Karena hati itu adalah singgasana ilahi, dan tentu karena Ar-Rahman Allamal Quran, yang mengajarkan Quran adalah Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu hati kita ketika dia sudah diterangi dengan cahaya ilahi, maka dia bisa menjadi penuntun. Maka kata Rumi, kaulah guru. Jadilah manusia bebas, jangan mau dikuasai orang lain. Pergi cari jalanmu sendiri dan jangan goyah. Nah, ketika manusia sudah menemukan guru, dia bisa berjalan sendiri. Nah, manusia harus bisa melakukan perjalanannya sendiri, karena seperti yang kita jelaskan di beberapa pertemuan, bahwa fungsi guru itu adalah dia tidak akan pernah menuntun kita sampai akhir. Fungsi murid mursyid itu, fungsi guru atau mursyid itu adalah hanya membuka jalan. Jadi ketika dia sudah mampu membuka jalan untuk seorang murid, nah ketika dia melihat murid sudah bisa berjalan, maka si mursyid akan melepaskannya, karena setiap orang akan berjalan dengan jalan perjalanan eksistensinya sendiri-sendiri. Risalah lainnya berkata, seluruh pembahasan ini sama saja. Yang menyaksikan seolah ada dua adalah bermata juling. Ini sampai kepada puncak perjalanan di mana manusia hanya menyaksikan satu bentuk ketunggalan. Jadi maksudnya di mana jalan-jalan manapun itu bisa merupakan jalan mendapatkan gift, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah singkapkan kepadanya suatu penglihatan batin. Makanya kata Rumi, sebenarnya semua sama saja ketika manusia bisa melakukan penuh dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan itulah Allah bisa membuka jalan-jalan batin di dalam dirinya. Di sarah lain ia berkata, apakah sama 100 dengan 1? Mengapa ada orang berpikir seperti ini? Kecuali orang itu gila. Nah, setiap perkataan bertentangan dengan perkataan lain. Apa sama antara gula dengan racun? Jika kau belum membebaskan perbedaan gula dan racun, kapan kau bisa memahami rahasia ketunggalan? Jadi pada akhirnya Maulana Rumi mengajak kita untuk benar-benar melakukan suatu bentuk perjalanan ruhania, sehingga kita bisa sampai kepada puncak keikhlasan dan melampaui seluruh perjalanan apa yang ada ini, melihatnya sebagai perjalanan yang satu, karena kita sudah sampai kepada hakikat ketunggalan, sebagaimana yang disampaikan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Dan ini sampai di sini yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan khusus di bait syair yang kita baca ini. Kalau teman-teman ada
komentar atau pertanyaan silahkan berkomentar di kolom YouTube kami. Selamat berbuka puasa, kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.